Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Hai, oke kita mulai ya, teman-teman, kegiatan kita di sore hari ini. Baik, izinkan saya untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Indriati Rahayu, Chief Human Resources Officer PT Prudential Indonesia. Yang kami hormati Ibu Raisa, tim dari PT Prudential Indonesia. Yang kami hormati dosen Departemen Manajemen FEM IPB yang turut hadir dalam acara sore hari ini, dan yang kami banggakan para mahasiswa peserta KMMI Program Bright Cube 2021. Selamat datang pada rangkaian webinar Bright Cube pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur karena atas berkah dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul secara online di acara sore hari ini. Nah, sore hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat spesial. Ada Ibu Indriati Rahayu sebagai Chief Human Resources Officer PT Prudential Indonesia. Selamat datang, Bu Indri. Nah, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan untuk bergabung bersama kami di hari ini. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bu Indri. Bu Indri, pengalaman pendidikannya di Institut Teknologi Bandung ya Bu ya, di Teknik Industri. Lalu untuk pengalaman profesionalnya, beliau menjabat sebagai Head of Human Resources and Development di tahun 2013 hingga 2015 di Bayer Indonesia, lalu di tahun 2016 hingga 2019 sebagai HR Director di Bluebird Group, dan di tahun 2019 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Chief Human Resources PT Prudential Indonesia. Nah, untuk sesi kali ini temanya sangat menarik. Bu Indri akan memberikan materi tentang coaching and counseling yang efektif untuk bisnis. Penting banget ya, teman-teman, untuk kita semua, bekal untuk kita semua. Baik, Bu Indri, untuk waktu presentasinya sekitar 55 menit. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya-jawab selama 25 menit. Jadi siap-siap nih rekan-rekan mahasiswa untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, Bu Indri, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Nisa. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi selamat bergabung di acara webinar kita sore hari ini. Sangat bangga sekali ya saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semuanya, yang tak lain dan tak bukan karena sekarang ini kita semuanya sudah di zaman digital virtual, sehingga belajar pun dan sharing pengetahuan pun bisa kita lakukan secara virtual seperti ini, sangat mudah sekali. Hanya tinggal mengganti layar. Tadi dari meeting, selesai meeting saya langsung bisa join dengan teman-teman semuanya di sini, teman-teman dari kampus. Apa tadi namanya Mbak Nisa? Kelompok apa namanya tadi Mbak? KMMI program. KKMMI. KMMI program Bright Cube. Oke, KMMI program Cube. Apa itu keren banget ya teman-teman, bahwa di Bright Cube ini kita banyak belajar. Saya sudah dihubungi sebulan yang lalu kira-kira untuk bisa sharing di sore hari ini. Nah, sharingnya juga sangat menarik topiknya, coaching dan counseling yang efektif untuk bisnis. Saya yakin yang mendengarkan ini sebagian besar mungkin belum pernah, atau kalaupun sudah pernah sangat sedikit ya mungkin pengalamannya terhadap dunia bisnis gitu. Jadi sore ini kita akan banyak sekali nanti belajar bagaimana sih menjadi yang efektif ke depannya kalau suatu saat punya kesempatan untuk berada di lingkungan bisnis ya. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah berada di lingkungan bisnis, moga-moga sharing yang dilakukan sore ini bisa memberikan pengetahuan bagaimana caranya bisa menjadi lebih efektif lagi. Gitu kira-kira.
apa itu? Nah, sekarang boleh saya share di halaman berikutnya. Nah, nanti di dalam sharing ini kita akan punya juga exercise. Jadi teman-teman semuanya siap-siap ya, di sesi terakhir nanti akan ada latihan bagaimana caranya menjalankan apa itu coaching atau counseling. Nah, tadi sudah dibacakan sama Mbak Nisa tentang leadership journey saya. Saya 20 tahun lebih berada di Unilever, starting dari waktu lulus di manajemen trainee, dan setelah itu baru pindah ke Bayer, ke Bluebird, dan ke Prudential sekarang ini. Yang menyamakan apa? Yang menyamakan adalah purpose, bahwa kita semua masing-masing dari kita itu mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup lo apa gitu. Nah, tujuan hidup itu yang bisa membuat arahan atau guidance yang jelas buat kita kemana kita akan melangkah, kita akan membuat keputusan seperti apa. Itu akan sangat terbantu apabila masing-masing dari kita itu mengetahui purpose kita ini apa, tujuan hidup kita ini apa. Nah, kalau ngomongin tujuan hidup, yang pertama kalau tentang diri saya sendiri, tujuan hidup saya adalah bagaimana memberikan dampak yang lebih besar kepada orang-orang di sekeliling kita. Tentu saja dampak positif ya teman-teman. Nah, itu yang akan membuat hidup yang saya rasakan akan membuat hidup saya menjadi lebih berarti. Nah, termasuk juga sore hari ini sharing dengan teman-teman semuanya ini adalah sesuatu yang menjadi passion saya, yang menjadi passions itu apa ya, yang menjadi keinginan saya untuk selalu bisa selalu bisa sharing dan selalu bisa menyebarkan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan yang kita punya, semoga bisa berguna untuk orang-orang yang bisa yang bisa mendapatkannya. Nah, berikutnya topik kita sore ini adalah tentang apa sih bedanya coaching dan konseling. Sebelum kita bilang bagaimana membuatnya efektif, akan lebih baik kalau kita tahu persamaan sebelumnya, Mbak. Kalau kita tahu persamaan dan perbedaannya. Nah, coaching itu adalah pihak yang terlibat, namanya coach dan coachee. Coach itu yang memberikan coaching, coachee itu yang menerima coachingnya. Sementara di dalam konseling, orang yang memberikan konseling itu namanya konselor, dan orang yang menerima konseling itu namanya konseli. Nah, kebutuhannya apa? Apa yang menjadi trigger terhadap kapan kita butuh coaching, kapan kita butuh konseling? Kalau coaching itu untuk pengembangan diri. Kalau konseling itu untuk menjawab permasalahan yang ada. Jadi kalau coaching itu apabila kita mempunyai tujuan tertentu dan kita kurang ingin mendapatkan keyakinan atau kepastian apakah tujuan yang akan kita capai itu sesuai dengan kita, itu akan kita berikan di dalam atau akan lebih tepat untuk memakai coaching. Tetapi apabila kita mempunyai permasalahan masa lalu yang membebani kita, yang bisa menjadikan kehidupan kita menjadi tidak balance, tidak seimbang, atau orang bilang mempengaruhi hidup kita. Nah, itu teknik yang akan lebih tepat adalah konseling itu sendiri. Karena nanti dengan konseling kita akan menjawab permasalahan, menggali penyebabnya, menjawab permasalahannya, dan pada akhirnya nanti akan si konselor nanti akan mempunyai rekomendasi terhadap action apa saja yang akan dibutuhkan untuk seorang konseli itu agar terbebas atau agar terlepas dari permasalahan yang dimilikinya. Nah, yang melakukan coaching itu bisa apa aja.
Dan dalam hal ini hubungan antara coach dan coachee itu lebih seperti teman atau partner. Sementara di dalam konseling, hubungan antara konselor dan konseli itu adalah konselor sebagai expert, konseli itu sebagai penerima nasihat atau rekomendasi dari expert tersebut. Nah, metodenya akan difokuskan pada tujuan yang dicapai. Jadi akan di dalam coaching itu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mencapai tujuannya. Jadi coach itu biasanya tidak memberikan jawaban, tetapi memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tentu saja pertanyaan yang relevan ya. Nah, sementara di dalam konseling itu bisa dua-duanya, bisa mengajukan pertanyaan, terus nanti mendengarkan jawabannya, dan apabila jawaban sudah diberikan akan memberikan bimbingan terhadap kemungkinan jawaban atau kemungkinan langkah yang lebih tepat yang harus dilakukan oleh si konseli tersebut. Jadi tidak hanya bertanya, tetapi juga akan memberikan jawaban. Itu di konseling. Nah, moga-moga teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran ya, apa bedanya coaching dan apa bedanya konseling. Nah, di halaman berikutnya ini kita akan memberikan perbedaan dari hasilnya. Jadi, by the way, slide saya akan campur-campur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, tetapi akan dikemukakan selalu dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau dilihat dari hasilnya itu akan berbeda. Kalau coaching, terutama performance coaching ya, karena tadi untuk bisnis yang lebih efektif. Berarti kalau bisnis itu lebih ke performance coaching. Ada juga coaching yang bukan untuk performance, tapi namanya life coaching. Itu ada juga gitu ya. Jadi counseling pun juga bermacam-macam. Counseling itu bisa untuk employee counseling, bisa untuk marriage counseling. Jadi orang yang menikah pun bisa mendapatkan konseling gitu apabila ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Ada banyak hal, ada psychology counseling gitu, misalnya ada seseorang yang mempunyai keluhan terhadap psikologi atau psikisnya gitu ya. Jadi konseling pun bisa banyak hal gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat coaching itu fokusnya akan kepada tujuan dari coachingnya. Jadi tujuan dari coachingnya itu apa? Itu yang akan kita fokuskan sebagai topik dari coaching kita. Sementara untuk counseling itu kita lebih caranya akan lebih banyak atau fokusnya akan lebih banyak di dalam mendengarkan dan memberikan rekomendasi. Jadi coachingnya sendiri atau konselingnya sendiri lebih banyak pasif ya, karena hanya akan menjawab apabila ditanya. Setelah menjawab, biasanya yang banyak berbicara nanti adalah si konselernya dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan gitu. Kira-kira begitu. Nah, sementara teman-teman, karena topik kita hari ini adalah konseling dan coaching, saya juga ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya bahwa sebenarnya tidak hanya dua itu teknik di dalam membangun relationship di dalam pekerjaan itu ya. Ada leading, yaitu bagaimana kita meminta orang untuk mengikuti langkah-langkah yang kita berikan untuk membuat perubahan di masa yang akan datang. Itu namanya leading. Sementara managing itu bagaimana kita memanage atau mengatur orang-orang di sekeliling kita untuk menghasilkan sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Jadi kita misalnya managing salah satu bagaimana kita memanage satu pekerjaan gitu. Jadi biasanya
outputnya atau apa yang harus dihasilkan itu sudah ditentukan sebelumnya, sehingga kita bisa memanage orang-orang di sekeliling kita. Teaching itu lebih banyak adalah tentang transfer knowledge, seperti apa yang saya lakukan hari ini. Itu kalau di dalam metode yang di depan ini, yang kita punya ini termasuk di dalam teaching, karena terjadi knowledge transfer antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Nah, banyak sekali orang mengatakan saya bingung nih membedakan coaching sama mentoring gitu. Nah, mentoring lebih spesifik lagi karena yang bisa melakukan mentoring adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang serupa. Jadi misalnya nih teman-teman yang tolong yang sedang tidak berbicara bisa mute on mute, ya bisa memute dirinya sendiri. Jadi mentoring itu misalnya ada teman-teman di antara semua teman-teman ini pengen menjadi HR leader itu suatu saat nanti. Berarti Anda bisa mendapatkan mentor misalnya dari saya, karena saya berpengalaman terhadap atau berpengalaman di bidang HR gitu. Tetapi teman-teman pengen menjadi HR leader ke depannya, terus minta di mentoring sama misalnya dokter gitu. Belum tentu terjadi ya, karena seorang dokter belum tentu punya pengalaman bagaimana menjadi HR profesional gitu. Jadi mentoring itu bisa dilakukan apabila mentornya adalah orang yang punya pengalaman di bidang yang diinginkan gitu. Itu. Nah, di pojok kanannya ini ada list nih, ada future, ada present, ada past. Itu artinya masing-masing teknik ini juga memberikan perbedaan tentang permasalahannya. Contohnya tadi di dalam konseling kita kan merefer kepada hal-hal masa lalu. Oh, iya dulu saya mengalami ini sehingga saya trauma gitu. Jadi it's all about past gitu. Jadi yang triggernya itu adalah kejadian-kejadian di masa yang lalu gitu. Sehingga diskusinya adalah biasanya lebih sering flashback gitu. Pada saat kamu mengalami trauma, yang kamu rasakan apa? Yang kamu kenapa kamu merasakan seperti itu dan sebagainya. Jadi diskusinya akan lebih banyak pada past history gitu ya, sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Sementara kalau coaching itu tentang future, banyak pertanyaan yang harus dijawab walaupun kita belum pernah mengalaminya. Contohnya, kenapa misalnya tadi ya pengen jadi HR profesional gitu, kenapa menjadi HR profesional itu penting buat kamu? Kenapa kamu terinspirasi? Kenapa itu penting? Kalau itu sampai tidak terjadi, apa yang akan kamu bayangkan? Jadi pada saat kita melakukan coaching, orientasi cara berpikir kita itu terhadap sesuatu ke depan, sesuatu kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, gitu. Dan hasilnya pun juga sesuatu yang belum pernah kita hasilkan, yang akan kita diskusikan itu. Jadi it's all about future. Nah, leading itu juga tentang future karena tentang kita fokus kepada hasil yang kita ingin dapatkan di masa yang akan datang. Sementara managing, teaching, dan mentoring itu sesuatu teknik yang bisa diterapkan untuk masalah-masalah yang saat ini terjadi. Misalnya kayak tadi mentoring, saya ingin menjadi HR profesional ke depannya. Walaupun cita-cita ke depannya, tetapi yang dibahas adalah hari ini. Kalau saya ingin jadi HR profesional 5 tahun yang akan datang, apa yang saya lakukan hari ini? Nah, mentoring itu fokusnya lebih kepada aktivitas apa yang akan saya lakukan hari ini. Itu kira-kira teman-teman semuanya. Nah, ternyata dalam prakteknya itu jarang sekali kita itu hanya melakukan satu teknik gitu.
dalam prakteknya sering kita harus mengkombinasikan metode-metode di atas itu tanpa kita sadari. Jadi biasanya secara otomatis flowing itu kita memakai beberapa teknik menjadi satu supaya bahasanya lebih situasional gitu ya. Kalau kita hanya memakai satu teknik sementara kondisinya itu berbeda gitu, nanti kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Tetapi kalau kita bisa mengkombinasikan sesuai dengan keadaannya, karena kan kita nggak tahu nih jawaban dari apa itu coachnya atau dari konselingnya itu nanti seperti apa, dan itu yang akan kita pakai sebagai adjustment. Berikutnya, teman-teman kalau punya pertanyaan silakan bertanya, boleh di chat room, boleh di kolom Q&A, nggak perlu nunggu sampai selesai ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi kapan kita perlu coaching, kapan kita perlu mentoring, kapan kita perlu konseling, dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini nggak ada konseling, karena konseling tadi lebih spesifik ya, itu untuk resolusi terhadap permasalahan-permasalahan di masa yang lalu, gitu ya, untuk menghindari terjadi lagi di masa yang akan datang, gitu konseling. Nah, kalau kita kalau kita menghadapi suatu masalah dan kita bingung untuk, waduh ini kok tekniknya banyak banget ya, saya mau pakai yang mana nih dengan permasalahan ini. Nah, biasanya itu matrix skill dan will ini akan membantu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita menghadapi seseorang dengan skill yang low dan will yang low, artinya orang tersebut tidak mampu dan tidak mau, maka teknik yang terbaik yang bisa kita berikan adalah teknik bagaimana memanage dan bagaimana men-teach atau mengajari orang itu. Jadi di-manage dan diajari. Ya, di-manage itu artinya bahwa biasanya managing itu lebih ke close ya, lebih dekat, lebih micro manage, lebih micro, lebih detail gitu ya. Karena kalau tidak mampu dan tidak mau memang membutuhkan dua hal itu untuk bisa memastikan tujuannya tercapai gitu. Nah, kalau kita mempunyai skillnya itu low tetapi will-nya high, yaitu orang yang tidak mampu tetapi kemauannya tinggi. Biasanya teman-teman fresh graduate ini yang akan seperti ini ya. Orang-orang baru lulus, semangat nih kerjanya. Pokoknya saya pengen kerja apa aja. Artinya will-nya tinggi kan? Karena dia mau kerja apa aja, wes pokoknya kerja apa aja, nggak usah sesuai sama aku sekolah, yang penting aku bisa bekerja. Itu will-nya tinggi banget karena udah pengen banget kerja ya. Nah, tetapi belum tentu punya kemampuan nih, karena kemarin-kemarin yang dipelajarin adalah teori di sekolah, belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan actual yang dihadapin atau dia dapatkan pada saat bekerja nanti. Jadi kemampuannya masih low gitu ya. Nah, kalau kita ketemu orang-orang dengan tipe yang seperti ini, dengan permasalahan seperti ini, maka teknik yang mesti kita berikan adalah leading dan mentoring. Ya, jadi kalau misalnya ada fresh graduate di tempat saya gitu ya, belum pernah nih bekerja di HR gitu. Jadi kita akan mementor lebih banyak gitu. Oh, caranya melakukan ini loh, biasanya ini begini cara ngerjainnya gitu. Oh, kalau menghadapi permintaan seperti ini sebaiknya begini jawabannya. Jadi itu adalah mentoring karena kita mengajari sesuai dengan pengalaman kita gitu di dalam mengerjakan pekerjaan yang sama atau di dalam menghadapi situasi yang serupa. Nah, setelah itu juga mentoring dan leading. Leading itu artinya bahwa kita akan menggeret mereka atau kita akan menarik mereka untuk bisa juga membayangkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang gitu.
Jadi kalau sudah bisa melakukan hal ini, hal itu, dan hal ini, kamu nanti kalau itu digabung bisa melakukan hal yang lain lagi, gitu, yang lebih besar, yang lebih apa itu yang mungkin bisa terjadi di depannya, ke depannya, gitu. Jadi is leading and mentoring di situ adalah dua teknik yang tepat apabila kita menemui orang-orang di kuadran kiri atas ya, tidak mampu tetapi mempunyai kemauan yang tinggi. Nah, saya balik ke kuadran yang bawah ini. Skillnya tinggi, tetapi will-nya rendah. Ini ada pertanyaan, nanti saya balik ya setelah selesai box ini ya. Skillnya tinggi, will-nya rendah. Artinya orangnya itu punya kemampuan untuk mengerjakan, tapi belum tentu mau ngerjainnya. Bisa jadi karena orangnya pekerjaannya tidak cocok dengannya ya. Atau bisa jadi juga karena tidak merasa itu penting buat dirinya. Atau biasanya orang lebih gampang ngomongnya males nih orangnya gitu. Contohnya nih, ada seseorang yang pandai memasak. Jadi kalau bikin masakan tuh enak gitu. Jadi dia mampu memasak dengan masakan enak. Tapi dia belum tentu mau masak. Jadi kalau diminta si A namanya A apa siapa B gitu. Tolong dong dimasakin ini ada orang yang apa itu butuh untuk dimasakin, nggak mau, belum tentu mau karena dia tidak mau memasak kalau disuruh gitu ya, kalau tidak atas kemauannya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini kemampuannya ada tetapi belum tentu mau melakukannya dengan alasan apapun. Teknik yang cocok untuk orang-orang seperti adalah teknik leading dan motivating. Pertama dimotivasi, ayolah masakan kamu itu enak banget. Kalau nanti ada orang yang bisa merasakan itu dan kebetulan orang itu punya restoran, nanti kamu bisa diundang tuh jadi kokinya di restoran dia yang keren, lalala bla bla bla, sehingga yang bersangkutan akhirnya mau gitu ya untuk memasakkan gitu. Jadi dimotivasi supaya willingnya, supaya kemauannya bisa muncul. Karena kalau kemauannya muncul, dia akan pindah ke kuadran kanan atas ya. Sama tadi teman-teman yang di box kiri atas, yang tidak punya kemampuan tetapi punya kemauan yang tinggi, kalau dimentor dengan benar, lama-lama dia bisa pindah ke kuadran kanan atas gitu ya. Nah, kuadran terakhir kanan atas adalah kuadran orang-orang yang mempunyai kemauan dan mempunyai kemampuan. Jadi capability-nya ada, skill-nya ada, will-nya juga ada. Will itu kemauannya juga ada. Ini orang-orang top banget, pasti dicari semua orang. Dan susahnya orang-orang top ini nggak banyak. Secara statistik mengatakan di dalam 100 orang biasanya orang-orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang tinggi itu rata-rata 10-15 orang dari 100 orang yang kita temui. Rata-rata statistik mengatakan begitu. 10-15% people are top performers usually. Nah, jadi kebayang dong 10-15% orang ini diperebutkan oleh banyak orang gitu, karena oleh banyak perusahaan, oleh banyak tim, oleh banyak leader, karena pasti semua orang senang nih bekerja sama orang-orang dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi gitu. Karena apa? Karena mereka-mereka ini adalah yang bisa mandiri untuk berkembang gitu ya. Dan orang-orang inilah yang membutuhkan coaching untuk bisa berkembang lebih besar lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, topik kita coaching and counseling. Sekarang teman-teman bisa mengerti bahwa tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan coaching atau bisa diselesaikan dengan counseling. Kita mesti melihat yang kita hadapi itu permasalahan apa? Permasalahan future, present, atau past. Kalau permasalahan past tentu saja itu adalah tentang counseling. Tapi kalau permasalahannya present atau future, kita gali lagi, kita slice lagi, kita pilah-pilah. Ini tentang apa dengan apa skill will matrix. Ini matrix, ini permasalahan yang box kiri atas, apa box kiri bawah, apa kanan bawah, atau box apa itu kanan atas dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang lebih tepat.
Nah, saya sekarang ke pertanyaan dari Andreski Pramudia nih. Andre dari IPB yang terkait coaching. Nah, sepengalaman saya juga pernah mendapat coaching karir karena itu biasanya sering menghabiskan waktu yang lama untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa sampai berhari-hari. Nah, bedanya dengan coaching bisnis apa ya, Bu? Sepengalaman Ibu menjadi HR, apa bisa menghabiskan waktu yang lama juga, Bu? Wah, biasanya saya melakukan coaching 1 jam. Nggak perlu berhari-hari. Jadi tergantung teknik coachingnya. Tetapi hari ini saya tidak mengemukakan banyak teknik. Saya hanya menawarkan satu teknik yang namanya teknik grow. Nanti ada di beberapa slide berikutnya. Ternyata di berikutnya nih. Boleh ya? Sekalian next slide-nya. Nah, teknik grow ini yang paling banyak, teknik coaching yang paling banyak dipakai di bisnis. Tetapi saya akan mengatakan lagi, kalau teman-teman mendalami ilmu coaching, apalagi kalau sampai mengambil sertifikat sebagai coach, nanti teman-teman bisa mengetahui bahwa teknik coaching itu nggak cuma satu grow ini, bisa punya banyak, ada you name it lah, pokoknya banyak banget, saya sampai nggak hafal namanya. Ada kali 8 sampai 10 metode coaching gitu, tergantung kebutuhannya. Tetapi orang-orang yang bisa mendalami atau bisa memahami lebih dari satu metode coaching itu biasanya orang-orang yang memang tertarik untuk menjadi coach atau mengambil sertifikat coach, gitu ya. Sertifikasi sebagai coach gitu. Jadi Andreski, pengalaman saya sebagai coach, saya nggak pernah tuh nge-coach lebih dari sejam gitu ya. Nah, kenapa berhari-hari, bukan berhari-hari seterusnya gitu, tidak. Tetapi biasanya kita di coach 1 kali, sesudah itu sudah mendapatkan hasil, kita punya biasanya dibilang coaching kontraknya gitu ya. Kita punya coaching kontraknya sudah terjadi dan kita butuh waktu untuk coach tersebut mengimplementasikannya. Jadi pertemuan berikutnya itu sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah diikuti oleh perubahan perilaku dari coachingnya gitu. Nah, biasanya untuk permasalahan simpel kita bisa hanya sekali atau 2 kali, tapi untuk permasalahan yang sedikit heavy bisa sampai 5 sampai 10 kali. Jadi tergantung permasalahannya apa gitu ya. Tapi kalau simple saya jarang banget lebih dari 3 kali gitu ya. Biasanya rata-rata 2 kali gitu. Jadi sekali coaching kontrak, terus nanti yang kedua 1 jam yang kedua itu checking kalau sudah happy kita nggak perlu terusin lagi gitu. Kira-kira begitu Andreski, supaya moga-moga menjawab ya. Dan coaching memang benar bisa untuk coaching karir, bisa untuk segala macam gitu. Tapi kembali lagi mengingatkan tadi ya, bahwa coaching itu akan sangat tepat apabila kita berada di kuadran kanan atas ya. Karena kalau kita berada di kuadran kanan atas, kita bisa fokus kepada coaching. Tetapi kalau teman-teman misalnya pada saat kita coach masih berada di kuadran yang lain, berarti kita dorong dulu nih. Kita dorong dulu sampai teman-teman bisa masuk di kuadran 4, kuadran kanan atas, baru kita coaching. Kira-kira begitu. Nah, bisa jadi pengalaman Mas Andreski ini yang bersangkutan mungkin kemarin masih di kuadran yang lain, sehingga coachnya melakukan pre-coaching, yaitu untuk mengkondisikan supaya yang bersangkutan bisa lebih ready pada saat di coaching dengan pelan-pelan menarik yang bersangkutan masuk ke kuadran kanan atas. Kira-kira begitu. Moga-moga menjawab. Nah, sekarang saya balik, ini satu metode coaching yang saya perkenalkan kepada teman-teman, namanya Grow Model. Ini paling terkenal dan banyak dipakai di dunia bisnis ya, karena terkenalnya kenapa? Karena simple aja. Karena kalau kita di dunia bisnis, kita nggak bisa lama-lama gitu ya. Saya misalnya punya tim direct report saya 5.
Kalau the whole team ada 24 gitu ya. Dan saya punya kewajiban untuk mengcoach mereka walaupun mereka tidak sadar pada saat saya coach, biasanya dengan coaching questions yang saya pakai. Nah, jadi kalau di dalam dunia bisnis kita tidak bisa selalu bilang, kamu besok ketemu sama saya ya, soalnya saya mau coach kamu. Wah, orang pasti langsung ketakutan. Apalagi dia pikir kalau pengetahuan tentang coachingnya belum banyak, mereka merasa bahwa coaching itu di konsel. Oh, saya punya masalah apa ya? Kenapa harus di coaching ya? Lupa gitu orang bahwa coaching itu buat yang tidak ada permasalahan. Yang ada permasalahan masa lalu adalah konseling gitu. Tetapi karena HR yang ngomong itu persepsi HR berbicara itu selalu dipikir, oh kalau HR berbicara sama seseorang pasti lagi ngomongin, lagi mengkonsel tuh, pasti ada kesalahan tuh dan sebagainya lalala gitu. Nah, makanya itu yang terjadi di banyak perusahaan ya. Saya bersyukur kalau di tempat saya saat ini karena kita udah sering melakukan coaching seperti ini, dengan meeting one on one dan kita juga mengimplementasikan mentoring gitu di perusahaan saya. Jadi orang sudah terbiasa apabila misalnya tiba-tiba saya bikin schedule pengen one on one sama si A atau sama si B atau sama si C, orang sudah tidak merasa takut dan tidak merasa panik gitu. Ini acaranya apa gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kembali lagi ke topik tadi, kenapa GROW model ini dipilih, karena simpelnya itu tadi ya teman-teman. GROW itu singkatan dari Goal, Reality, Option, and Way Forward. Jadi artinya ada 4 step di dalam coachingnya ini. Waktu kita step pertama goal, what do you want, itu pertama kali kamu tuh apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Misalnya tadi ya, kita sama topik yang tadi, ada seseorang yang pengen menjadi HR profesional gitu. Apa sih yang kamu inginkan? Oh, saya pengen kedepannya saya menjadi HR profesional gitu ya, yang bisa memimpin HR di sebuah perusahaan gitu. Itu goalnya ya teman-teman. Realitinya, what is happening now? Nah, kamu sekarang seperti apa? Saya sekarang baru lulus nih, saya baru lulus dari universitas dan saya mau cari kerja dan saya maunya kerjanya di HR gitu misalnya nih realitinya. Oke. Nah, kira-kira reality itu seputar kondisi saat ini supaya kita bisa supaya kita bisa memberikan gambaran berapa besar gapnya. Kalau tujuannya di sini, realitinya di sini, oh gapnya ada segini. Tapi bisa jadi tujuannya di sini, realitinya udah deket banget nih. Berarti tinggal sedikit. Atau tujuannya di sini, realitinya masih jauh gitu. Saya pengen jadi orang terkaya nomor 1 di dunia gitu. Nah sekarang gimana? Sekarang saya baru lulus sekolah, udah punya kerja belum gitu. Nah itu kan artinya antara tujuan sama reality jauh banget gitu ya. Nah itu sesuatu supaya kita bisa mengukur ini nanti coachingnya akan menjadi sebuah keberhasilan apa tidak. Karena kadang-kadang kita juga mesti memberikan hard fact ya, hard fact atau fakta hard fact itu apa ya? Fakta yang menampar gitu, yang menyadarkan gitu bahwa ini sesuatu yang mungkin apa enggak ya gitu. Walaupun kita tetap tidak boleh ya melarang orang bermimpi gitu ya. Apa yang ya tapi saya pengen banget nih jadi orang terkaya nomor 1 di dunia gitu. Itu cita-cita saya dari kecil. Misalnya nih, apa yang mesti kita lakukan apabila kita meng-coach seseorang dengan mimpi yang luar biasa tingginya itu ya. Pasti ada tekniknya sehingga dengan banyak pertanyaan kita bisa mengarahkan dirinya untuk bisa menyadari apakah goalnya itu sesuatu yang penting buat dia, terutama pertanyaan ini, kenapa menjadi orang nomor 1 terkaya nomor 1 di dunia itu penting buat kamu. Iya kan, jadi sangat powerful gitu. Powerful itu definisinya apa sih buat kamu? Nah, begitu ditanya, finally
orang-orang yang tadinya gitu mempunyai mimpi yang mungkin tidak terstruktur ya, karena kita semua di dunia ini berbeda-beda ya teman-teman dilahirkan. Ada orang-orang yang memang mempunyai bakat di dalam cara berpikirnya itu sudah terstruktur, rapi gitu. Tapi ada orang-orang yang ternyata dilahirkan untuk mempunyai pikiran yang lompat-lompat nih, habis hari ini bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ada tuh teman-teman yang seperti ini. Nah, coaching ini akan bisa membantu seseorang tersebut untuk bisa menjadi lebih terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan atau yang diajukan pada saat sesi coaching itu sendiri. Kenapa menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia itu penting buat kamu? Ya supaya saya lebih powerful. Kenapa powerful itu penting? Apa arti powerful buat kamu? Ya supaya saya bisa membeli semua yang saya inginkan. Kira-kira apa saja yang kamu inginkan? Misalnya saya punya rumah, pengen punya ini nih, dan sebagainya. Nanti lama-lama nanti kita giring kepada si coach itu sampai dia menyadari bahwa sebenarnya yang dia butuhkan bukan terkaya di dunia, tetapi yang dia butuhkan adalah security untuk bisa untuk bisa merealisasi apa yang dia selalu inginkan. Nah, jadi akhirnya akan menjadi lebih fokus, akan menjadi lebih achievable, bisa dibilang begitu. Nah, itu adalah step di reality. Jadi reality ini stepnya akan lebih panjang ya, lebih panjang untuk bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ini menyadari bahwa antara goal sama reality itu sesuatu yang achievable. Dan dia sendiri juga punya motivasi untuk mencapainya. Karena ada juga teman-teman bisa ketemu, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi presiden. Yakin lo pengen jadi presiden? Nggak terlalu sih. Itu artinya punya goal, punya reality, tetapi semangatnya nggak ada gitu atau belum ada gitu. Nah itu juga harus dibantu gitu. Jadi yang bisa supaya bisa diperbaiki. Gitu. Karena apapun yang terjadi, goal sama reality adalah sesuatu yang achievable, yang artinya dia sendiri punya motivasi untuk mencapainya. Gitu. Nah, move ke yang berikutnya, option. What could you do? Kayak tadi ya, menjadi HR professional, realitinya saya sekarang baru lulus kuliah dan saya sedang mencari kerja. What could you do? Apa yang sekarang bisa kamu lakukan supaya kamu jadi HR professional? Dikasihlah option-option. 1, bekerja di perusahaan di HR. 2, bekerja di konsultan yang berhubungan dengan HR. 3, menjadi dosen yang atau menjadi guru yang mendeliver materi HR. Karena HR profesional itu kan bisa banyak hal ya teman-teman, tidak harus di corporate gitu. Bisa di konsultan, bisa di training, bisa di sekolah, bisa di kampus gitu. Karena ada juga HR profesional di kampus juga ada ilmu HR yang harus dibagikan kepada mahasiswa. Jadi option ini akan memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan bahwa jalan menuju cita-citanya sebagai HR profesional tidak hanya 1 rute, bisa 2 rute, bisa 3 rute, bisa 4 rute dan sebagainya. Nah, nanti di dalam option ini pun kita akan membahas bagaimana prioritasnya, rute yang mana yang kamu anggap paling mudah untuk kamu bisa capai dan kamu termotivasi untuk mencapainya. Gitu. Jelas ya di option ini. Nah, di step terakhirnya adalah way forward. What will you do? Kalau tadi ternyata yang bersangkutan pengen jadi HR professional dan dia merasa dari options yang ada, yang paling dekat dengan keinginannya adalah bekerja di konsultan HR atau di vendor HR gitu. Ya sudah, way forward-nya apa? Berarti dia 1 akan mengirimkan aplikasinya di vendor-vendor HR yang ada. Apakah itu vendor training, vendor
HR consultant dan sebagainya, atau mungkin dia punya kenalan-kenalan HR consultant yang lain, teman atau saudara yang sudah menjadi HR consultant sebagai orang-orang yang akan untuk bisa mencapai way forward-nya itu dia berada di dalam lingkungan orang-orang yang bisa mensupport pilihannya dia tersebut. Sehingga kalau syukur-syukur kalau setelah berada di orang-orang yang bisa mensupport, dilala dia keterima tuh sebagai karyawan di HR consultant gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman grow model itu sekilas saja ceritanya seperti itu. Pertanyaannya seperti itu, jadi goal, reality, options, dan way forward. Way forward tentu saja actions dari si coaching-nya itu. Apa langkah-langkah yang harus coach itu lakukan untuk mencapai goal yang dia inginkan. Gitu kira-kira. Ini ada pertanyaan lagi, ada 2 nih pertanyaannya. Banyak ya. Sore Bu, saya Dewi Fatmawati ingin bertanya apakah coaching hanya berlaku di perusahaan yang lumayan besar, berapa penerapannya? Bagaimana pendapat coaching terhadap UKM, misalnya pada orang tersebut terdapat sebuah kendala dan membutuhkan coaching sedangkan pemilik UKM tidak memiliki pengetahuan terkait coachingnya. Oke, pertanyaan bagus banget. Coaching itu bisa diimplementasikan di mana aja. Coaching itu diimplementasikan dimanapun, dengan siapapun selama kondisi yang tadi itu tercapai. Ya, nggak perlu perusahaan besar, perusahaan kecil justru lebih membutuhkan coaching karena interaksi manusianya itu akan lebih intensif. Misalnya nih di dalam perusahaan yang isinya 10 orang. Ya, saya yakin perusahaan dengan 10 orang, saya yakin kalau lagi masuk kerja semuanya nih, zaman dulu sebelum pandemi bisa masuk kerja dan ketemu di kantor setiap hari. Saya yakin tiap hari teman-teman pasti punya kesempatan untuk berbicara sepatah, 2 patah, 3 patah kata dengan semua orang dalam 10 orang tersebut. Benar nggak? Itu yang saya bilang interaksinya tinggi. Tetapi di perusahaan saya yang 2.000 orang, ya, kalau saya masuk zaman dulu sebelum pandemi gitu, dalam sehari paling banyak saya berbicara sama 10-15 orang, 20 orang gitu ya. Kecuali ada meeting besar ya. Sehingga saya tidak selalu punya kesempatan untuk ketemu dengan semua orang dalam 2.000 itu. Ya. Jadi kembali lagi, coaching itu justru akan bagus sekali apabila frekuensi interaksi itu tinggi antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Karena kita mempunyai pemahaman terhadap orang tersebut menjadi lebih baik, benar nggak? Kalau satu karyawan UKM 10 orang, saya yakin teman-teman bisa memahami masing-masing orang personalitinya, kegemarannya, ketidaksukaannya, hobinya dan sebagainya dengan sangat detail. Dan itu akan sangat membantu di dalam mengcoaching nanti gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana menerapkan coaching kalau misalnya pemiliknya tidak mengetahui apa itu coaching? Saya dulu pernah di sebuah perusahaan lokal gitu ya, yang pemiliknya sama sekali bukan sama sekali ya, tidak memahami ilmu-ilmu coaching segala macam. Dan saya tidak pernah khawatir dengan hal itu. Karena di dalam coaching yang paling penting adalah yang bersangkutan atau saya memahami coaching itu seperti apa. Dan saya memakai teknik coaching itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kembali lagi ya teman-teman, Bapak Ibu, coaching itu bukan berarti kalau saya booking misalnya namanya siapa nih, tim saya Joko gitu. Joko ketemu sama saya dong 1 jam, saya mau coach kamu. Baru itu namanya coaching. Enggak. Coaching tidak perlu harus seperti itu. Coaching tidak perlu harus dibikin khusus bahwa saya ketemu sama kamu, saya nggak ngomongin yang lain kecuali mengcoaching kamu. Enggak. Sekali lagi bukan seperti itu ya teman-teman.
Misalnya ini Joko itu adalah tim saya atau atasan saya. Kalau tim kan gampang, atasan saya. Ini kita lagi meeting tentang sesuatu lalalala. Bisnis. Tetapi pada saat saya berinteraksi dengan Joko, saya memakai pertanyaan-pertanyaan coaching kepada beliau. Itu sudah namanya coaching. Coaching interaction atau coaching conversation. Kalau saya Pak Joko, apakah Bapak mau saya coaching selama 1 jam? Itu coaching session. Tapi kalau di dalam meeting dengan Pak Joko dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching, itu namanya coaching conversation. Hasilnya sama-sama. Cuman kalau coaching conversations itu untuk sesuatu hal yang pendek-pendek. Tetapi apakah dua-duanya memberikan pemahaman atau tujuan yang sama? Iya. Yang penting tujuannya tercapai. Jelas ya, semoga membantu ya Mbak Dewi Fatmawati ya. Jadi jangan pernah khawatir bahwa saya hanya bisa menerapkan coaching kalau seluruh perusahaan ini tahu coaching itu apa. Enggak. Saya akan selalu start dengan diri saya sendiri bahwa selama saya berinteraksi dengan orang, saya akan sering memakai pertanyaan-pertanyaan coaching. Dan itulah yang akan membantu teman-teman saya di sekitar saya untuk berpikir. Berpikirnya nggak pendek, tapi panjang. Berpikir yang lebih panjang. Jelas ya? Nah, berikutnya nih, selamat sore Bu Indri, izin bertanya Bu, saya Fredo Agusti, apakah coaching dan konseling itu hanya dilakukan oleh HR Bu? Juga banyak orang berpikiran bahwa coaching dan konseling hanya dilakukan ketika ada masalah maupun hanya sebatas tindakan disiplin. Nah, ini tadi Mas Fredo Agusti belum menyimak nih yang tadi. Kalau coaching itu bukan karena masalah, tidak ada masalah. Yang ada masalah hanya karena konseling. Ya. Tapi kalau coaching bukan masalah, tetapi menginginkan perubahan. Nggak ada masalah. Jadi saya nggak ada masalah nih, tapi saya pengen coaching karena saya ingin perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi, dan apakah harus dilakukan oleh nggak perlu. Kalau teman-teman tahu yang sekarang ini mengambil sertifikat coaching tidak hanya orang HR, orang-orang bisnis pun perlu. Karena mereka itu akan memanfaatkan ilmu coachingnya itu dengan coaching questions itu tadi. Jelas ya? Moga-moga menjawab. Nextnya dia Faiz dari IPB. Dalam metode growth dipraktekkan ketika ada kondisi yang seperti apa ya Bu? Dalam kondisi seperti apa yang membuat metode ini tidak tepat digunakan? Lalu atasnya bagaimana Bu? Kembali lagi, yang membuat tepat atau tidak tepat bukan metodenya, tetapi kondisinya tadi ya teman-teman, yang 4 kuadran tadi. Ya, jadi boleh kembali lagi di slide yang slide halaman 4, boleh? Ini yang 5, yang 4 sebelumnya. Jadi, tepat dan tidak tepat itu dimulai dari sini. Kita mau ngomongin tentang masa lalu apa masa depan? Itu dulu. Kalau masa lalu pasti konseling. Kalau masa depan bisa leading, bisa coaching. Bedanya leading sama coaching, kalau leading tidak ada leading questions-nya. Kalau coaching ada a series of coaching questions yang bisa teman-teman pakai, yaitu coaching question seperti yang saya ceritakan di Grow tadi. Next-nya, a series of coaching questions, salah satu yang dipakai adalah a series of coaching questions di Grow. Berikutnya apa Mbak? Tolong Mbak. Berikutnya lagi ini. Jadi grow itu kapan memakai grow, kapan tidak. Begitu teman-teman sudah paham bahwa itu adalah coaching, ya Pak, kalau pakai grow pasti benar gitu. Ya, tetapi kalau saya bilang tadi, oh ada 10 macam
tipe teknik coaching itu sebagai buat orang-orang expert, sebagai pendalaman yang lebih detail. Tetapi semua permasalahan coaching bisa dengan grow. Jelas ya, teman-teman? Jadi kita tidak akan salah apabila kita sudah menyaring dari depan ini permasalahan apa? Future, past atau future. Kalau future berarti coaching, kalau past counseling, kalau present mentoring. Jelas ya? Begitu sudah kita sharing begitu, nomor 2 yang akan kita sharing adalah resultnya ini mau apa? Tadi ya, resultnya itu center kepada seorang tersebut bahwa kita akan membuat orang ini self-empowered. Coaching itu kan cuma bertanya-tanya, yang menjawab adalah coachingnya. Jadi self-empowered. Kalau kita pengen orang ini yang bergerak sementara kita sebagai coachnya memberikan series of questions itu tadi, itu yang akan membantu yang bersangkutan ini bisa mempertajam. Nah, saya ke step berikutnya ya. Tadi udah saya kasih contoh grow-nya. Nah, di halaman ini teman-teman bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Saya tadi cuman mungkin memakai 1, 2, 3 pertanyaan dari list pertanyaan ini. Nah, kalau nanti teman-teman akan praktek tentang coaching, bisa tuh nyontek dulu pertanyaannya. Kalau saya kan udah hafal nih, oh kalau ini pasti tanya ini, kalau ini pasti tanya ini gitu ya. Tapi buat teman-teman yang pertama ya bisalah nyontek dulu. Oh, kalau goal itu pertanyaannya apa aja sih? Apa yang Anda ingin diskusikan, apa yang ingin capai, apa yang ingin Anda rasakan perubahan, apa yang kita dapat melakukannya lagi dan sebagainya. Nah, itu list questions yang bisa dipakai pada saat kita di stage goal. Dan berikutnya juga list questions yang bisa dipakai pada saat di stage reality, options, dan wrap up. Moga-moga menjawab ya Mbak Dila. Berikutnya, sorry Mbak Dia. Selamat siang Bu, saya Irsa Adiwanda. Dari IPB, Ibu sekiranya jika ingin berkarir di bidang HR sertifikasi atau program coaching apa ya Bu yang recommended untuk diambil? Waduh, saya nggak mau ngambil brand, tetapi banyak yang menawarkan, jadi tinggal milih aja. Sebentar ya, ini kayaknya ada telepon penting, saya sebentar. Oke, sambil menunggu Ibu Indri, bagaimana teman-teman, ini masih banyak pertanyaan ya? Ardi Kumala mungkin bisa dituliskan pertanyaannya ya? Maaf ya. Oke. Silakan Ibu. Nah, sekarang yang ke Irsa tadi udah ya. Saya nggak bisa merekomendasi nih karena banyak. Silakan explore aja yang mana yang cocok karena masing-masing punya keunikan masing-masing. Nama saya Dewi dari Pohon izin bertanya Bu, apakah grow model ini memiliki kekurangan dalam penerapannya?
Penerapannya menurut saya tidak kurang, tetapi kalau kembali lagi tadi saya bilang kan banyak teknik yang lain, tapi biasanya dipelajari pada saat kita mendalami coaching sebagai coaching sertifikasi. Bukan kekurangan, tetapi ada yang bisa melengkapinya untuk membuatnya menjadi lebih komprehensif dengan teknik-teknik yang lain. Gitu. Tetapi sebagai beginner dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam evaluasi performance coaching dan sebagainya, grow is perfect gitu ya. Tapi kalau ingin lebih dalam lagi, tergantung ya permasalahan, karena kita tidak perlu melakukan coaching dalam untuk semua orang, nggak perlu, teman-teman ya. Jadi coaching itu tidak perlu dalam semua orang. Kalau kita mau mengcoaching 10 orang, 10-10-nya dalam, kita nanti akan kehabisan energi. Dengan 10 orang yang kita coach, kita pakai grow, kita bisa melakukannya. Nah, mungkin ada 1-2 yang perlu teknik yang lebih dalam lagi. Nah, disitulah kita akan belajar teknik yang dalam itu. Tapi bukan diterapkan untuk semua orang dan belum tentu bisa, belum tentu diperlukan. Gitu. Itu kira-kira jawabannya. Selamat sore Ibu Junaidi Effendi, ingin bertanya bagaimana caranya mempertahankan skill will matrix yang mampu untuk pekerja fresh graduate yang kadang-kala motivasi kerjanya suka berubah-ubah. Nah, ini namanya ababil ya, berubah-ubah. Kembali lagi, apa sih pertanyaan saya ya? Apa yang membuat teman-teman itu setiap hari bangun pagi dan punya semangat untuk melakukan sesuatu? Apa? Banyak orang sukses ya, itu bukan berarti dia langsung jatuh dari langit terus jadi sukses gitu, enggak ya. Kita semua tahu bahwa result, effort doesn't lie to result gitu, atau result doesn't lie to the effort that has been given gitu ya. Jadi artinya kalau kita itu motivasinya sering berubah-ubah, kita mesti ingat tujuan kita apa, tujuan lo apa. Kalau tujuan saya ingin memberikan dampak yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita, bangun pagi saya akan semangat karena saya bisa memberikan dampak hari ini. Besok saya juga semangat karena dampak yang orang yang saya temui berbeda dan saya bisa memberikan dampak yang berbeda juga. Gitu kira-kira ya, Junaidi Effendi. Selalu ingat akan what is your purpose, karena saya yakin setiap orang di dunia ini dilahirkan mempunyai tujuannya masing-masing. Saya Sisi dari Part 1 ingin bertanya apakah metodenya dapat dilakukan secara 2 arah atau saling coaching antar satu sama lain ya saat yang bersamaan. Kayaknya jarang deh ya. Kayaknya jarang 2 arah begini. Kalau 2 arah namanya ngobrol tuh ya, bukan coaching. Jadi kalau saya lihat sih biasanya itu satu session saja, walaupun misalnya saya dengan atasan saya atau dengan kolega saya yang sesama punya ilmu coaching gitu, kalau kita lagi ketemu sesama coach gitu ya, bukan berarti terus kita saling mengcoach gitu, tidak, karena tergantung topiknya apa saat itu, karena kita jarang kan membahas topik yang berbeda-beda dalam waktu yang sama gitu, enggak kan ya. Tapi apakah kita bisa saling coach? Tentu saja bisa, tapi di waktu yang berbeda gitu. Jadi misalnya ketemuan ini kita topik A dan topik A itu kebetulan saya yang bertanggung jawab, ya teman-teman coach saya akan mengcoach saya gitu ya. Nanti ketemuan lagi orang lain yang bertanggung jawab atau yang mempunyai ownership terhadap topik itu, ya kita mengcoach yang bersangkutan. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan di waktu yang sama terus saling coach, saling silang. Nah, itu namanya ngobrol kalau itu bukan coaching. Nama saya Alaf dari Pontri, ingin dari segi efektif di dalam perusahaan startup lebih baik mentoring bisnis atau coaching bisnis, Bu? Tergantung orang-orangnya lebih banyak di mana, di kuadran mana tadi ya. Tolong kuadran yang akan membantu gitu. Jadi nggak boleh ini, karena harus masing-masing orang gitu. Misalnya si Jono mungkin bagus di coaching, si Joko mungkin bagus di mentoring, si Ani mungkin bagus di konseling gitu. Jadi kita tidak bisa menerapkan satu solusi untuk the whole organisasi gitu ya, karena coaching
mentoring, konseling itu treatment terhadap individu, bukan terhadap perusahaan. Gitu kira-kira. Moga-moga menjawab semuanya. Next ke slide berikutnya. Kita akan membahas konseling sekarang ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa men-trigger konseling. Rehabilitasi atau rilis terhadap trauma, atau rehabilitasi terhadap kejadian yang sebelumnya, rehabilitasi terhadap sakit. Misalnya orang habis stroke gitu, yang tadinya olahragawan terus tiba-tiba tidak bisa menjadi olahragawan, itu stresnya luar biasa ya teman-teman ya. Terus terapi, konseling, psychological assessment gitu ya. Jadi misalnya konseling terhadap hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Kenapa ya saya ini kok sering marah-marah tanpa penyebab dan sebagainya. Itu psychological assessment. Stress dan resilience gitu. Jadi misalnya seseorang yang menghadapi permasalahan sangat berat, mungkin kehilangan seseorang yang dia cintai dengan tiba-tiba gitu dan sebagainya, sehingga bisa menjadi bagaimana menjadi lebih resilience gitu, atau tiba-tiba kehilangan sesuatu, kerjaan kayak apa dan sebagainya gitu ya. Critical incident support gitu, misalnya tiba-tiba kena banjir, tiba-tiba gempa bumi dan sebagainya, itu ya critical incident support. Jadi ini hal-hal yang bisa men-trigger kebutuhan konseling itu. Kembali lagi, konseling itu tertrigger oleh hal-hal yang tidak normal. Kalau orang normal happy, nggak punya permasalahan, nggak butuh konseling ya, butuhnya coaching mungkin untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau ini zero sum, konseling itu di sini, coaching itu di sini, konseling itu di sini, diangkat ke sini, coaching itu dari sini naik ke sini. Jelas ya teman-teman ya. Nah, next-nya minta tolong. Ini proses konselingnya. Pertama kali adalah bagaimana kita membangun relationship dengan yang akan dikonsel. Karena kita ngomongin tentang masa lalu ya. Nggak banyak orang yang walaupun punya permasalahan terus akan mudah untuk sharing kepada konselernya gitu loh. Saya konselor Anda, apakah Anda mau menceritakan kenapa trauma apa yang Anda lakukan? Belum tentu mau bicara ya. Karena biasanya menceritakan yang sudah terjadi itu membutuhkan energi 2 kali lipat daripada, terutama yang sudah terjadi dan membebani ya. Itu energi yang dibutuhkan 2 kali energi untuk bisa menceritakan dengan gamblang itu. Jadi buat teman-teman, kalau punya teman-teman yang sedang curhat gitu ya, kenapa mereka habis curhat, kalau udah didengerin walaupun nggak diapa-apain, cuma dengerin doang, itu tiba-tiba merasa lega, karena pada saat mereka curhat itu energi negatifnya keluar, dan energi negatif itu powernya 2 kali daripada energi positif gitu ya. Jadi leganya itu kerasa. Jadi kalau teman-teman, berbahagialah kalau itu mempunyai teman atau bisa memberikan kesempatan buat teman-teman itu untuk curhat gitu, karena itu artinya teman-teman membantu untuk meringankan beban dari teman yang curhat itu, karena energi negatifnya keluar tuh pada saat dia cerita gitu. Jadi relationship building itu seperti itu. Bagaimana yang akan konselinya itu, yang akan dikonsel itu bisa menceritakan dan bisa percaya, sehingga ceritanya jujur dan detail. Di step keduanya kita assess nih problemnya. Jadi problemnya apa ini? Trauma terhadap kejadiannya, atau trauma karena kehilangan, atau trauma karena apa gitu ya. Nah, step ketiganya kita bikin goal settingnya. Jadi tujuannya apa nih? Mau pengen ringan, atau mau pengen tidur nyenyak, atau mau pengen dilupakan supaya kejadian itu tidak teringat-ingat terus, tidak menghantui dan sebagainya. Tergantung ya goal settingnya masing-masing. Dan counseling interventionnya seperti apa. Nah, karena ini untuk urusan bisnis,
saya coba topiknya konseling yang berhubungan dengan performance ya. Mulai dari relationship performance. Kalau kita ketemu sama orang yang, aduh ini orang kenapa ya, dulu tuh dia jagoan, pinter gitu ya. Tiba-tiba performance-nya merosot. Berarti kita tanya dulu kan, boleh nggak ngobrol nih? Aku mau ngomongin nih tentang performance kamu akhir-akhir ini. Kok aku lihat performance kamu akhir-akhir ini menurun terus ya? Ada apa ya dengan dirimu ya? Apa yang membuat kamu seperti itu? Kamu merasakan hal yang sama apa enggak? Kalau dia bilang, enggak, performance saya baik-baik saja. Nah, berarti kita juga mesti siap nih dengan beberapa fakta dan data yang menunjukkan bahwa performance yang bersangkutan itu memang benar-benar turun gitu. Kalau kita nggak siap jadi konselor, begitu dia bilang, enggak, saya baik-baik saja, saya sehat, saya tiap hari masuk, saya report, setoran semuanya lancar, nggak ada yang menjadi jelek. Terus dia bilang, ya gimana ya? Terus kita nggak bisa ini, ya udah bubar, gerak, konselingnya nggak jadi ya, karena kita nggak bisa mengontrol situasi pada saat diskusi dengan konselingnya. Tapi kalau kita lebih prepare dengan data, dengan fakta, pasti kita bisa menjawab dengan lebih baik. Benar ya, kamu nggak merasakan ya, tapi coba deh kamu lihat ini nih ya. Ini report tuh biasanya harusnya di setornya pagi. Nah, ini beberapa kali nih kamu nyetornya telat. Terus ini ada beberapa meeting nih yang kamu nggak datang. Lalala. Jadi ada tuh fakta-fakta yang harus dikemukakan. Gitu ya. Sampai itu tadi di problem assessment itu tadi. Sampai kita menenun, oh iya sih akhirnya terjadi kesepakatan, iya sih aku memang ini, tapi kan sebenarnya nggak masalah. Jadi biasanya orang yang mendinai itu ya, orang yang tidak mengakui itu biasanya selalu pushback tuh, enggak, aku nggak masalah gitu, karena orangnya tidak ready untuk dikonsel gitu. Nah, begitu sudah terjadi kesepakatan, oh iya ya, performance saya berbeda dari yang saya janjikan sebelumnya gitu. Ada beberapa yang saya tidak bisa penuhi gitu. Nah, disitulah kita pindah ke step ketiga. Jadi kita maunya gimana nih? Caranya, bagaimana cara mengembalikan performance kamu ke yang seharusnya gitu. Nah, terus disitulah terjadi kesepakatan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh si konseli untuk mengembalikan performance-nya dia ke ke tingkat yang disetujui bersama. Itu nomor 4. Konseling intervensinya di situ. Kita berdua setuju ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si konseli itu dan akan diamati, diobservasi oleh konselornya. Ya, beda kalau coaching tadi, coachnya nggak perlu mengamati, tidak perlu mengevaluasi. Pada saat meeting berikutnya kita tinggal tanya, kamu sudah berubah belum? Kalau nggak berubah kenapa? Kembali lagi, karena ini bukan recovery, ini ke arah yang lebih baik. Kalau si coachnya pada saat tadi, kalau coachnya itu tidak serius, ya memang coaching relationship-nya menjadi tidak bagus karena tidak bisa memberikan hasil yang diinginkan. Jadi kebayang ya, di dalam coaching relationship, center of effort itu terjadinya di coaching-nya. Coach tidak melakukan apa-apa. Begitu sudah oke, tadi ya pengen jadi HR profesional, oh ya saya harus melamar di ini, saya harus berada di lingkungan orang HR consultant, saya harus melamar di konsultan, lalala dan sebagainya. Coaching-nya nanti yang akan melakukannya sendiri, yang akan mengontrol dirinya sendiri, yang akan mendrive dirinya sendiri supaya action-action itu terjadi. Coach tidak melakukan apa-apa. Di pertemuan kedua, coach akan bertanya, bagaimana? Kamu sudah melamar, kamu sudah berada dalam lingkungan sudah masuk di dalam lingkungan ini. Kalau coachnya bilang, saya belum melamar, saya belum berada ini, saya belum melakukan ini karena saya masih sibuk sama yang lain. Apabila itu terjadi, bukan salahnya coach ya. Itu artinya coachnya tidak ready untuk di-coach. Ya.
Karena di dalam coaching relationship, the center of move, the center of change itu terjadi oleh coachnya, bukan oleh coachnya. Berbeda dengan konseling. Di konseling, the center of change itu dilakukan kedua belah pihak. Karena si konselnya harus melakukan konselingnya dan konselernya mengamati, mengobservasi, mengevaluasi. Jelas ya? Dan pada akhirnya nanti apabila terjadi berulang-ulang 2-3 kali dan belum ada progres yang diinginkan, maka konselor akan membuat keputusan. Oke, artinya kamu tidak serius dengan konseling ini, saya akan memberikan rekomendasi bahwa kamu harus lalala. Apakah kalau itu dalam hubungan pekerjaan ya bisa sampai ke terminasi atau sampai ke warning letter atau apa dan sebagainya. Jadi ada sanksi yang akan diberikan pada saat goal setting itu tidak tercapai. Itu biasanya konseling. Kenapa begitu? Masih ingat tadi kalau ini zero sum, konseling itu di bawah dan objektifnya membawa dia kembali kepada zero sum. Maka kalau membawa kembali ini tidak tercapai berarti akan ada konsekuensi. Jelas ya? Teman-teman. Sementara coaching itu terjadinya dari zero sum ke atas. Jadi apabila tidak terjadi, memang tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi dampak yang rugi siapa? Si coachnya. Karena objektifnya tidak tercapai. Dan ya artinya si coach is not ready to be coach. Itu kira-kira. Nah, moga-moga ini memberikan pemahaman buat teman-teman semuanya yang membedakan keduanya. Next-nya. Nah, ini beberapa common questions for counseling. Dalam bahasa Inggris ya, maaf, tetapi teman-teman saya yakin bisa Google lah kalau misalnya nggak tahu gitu. Apa yang membuat kamu kesini? Apa yang kamu ingin perbaiki? Problemnya apa? Apa yang kamu rasakan dengan masalah itu? Bagaimana cara membuatnya menjadi lebih baik? Dan bagaimana perubahan apa yang harus kamu lakukan untuk membuat itu ya, untuk membuat yang baik itu terjadi, sebagainya. Itu beberapa pertanyaan di dalam konseling. Next. Jadi kunci suksesnya apa? Kunci suksesnya adalah relationship. Apapun metodenya, mau coaching, mau mentoring, mau counseling, mau leading, mau managing dan sebagainya, semuanya kesuksesannya tergantung dari bagaimana kita membina relationship di awal dengan antara dua orang itu. Ya, kalau relationship, confidence itu tidak terjadi, trust itu tidak terbentuk. Hubungan itu bukan hubungan yang positif dan memberikan hasil yang diinginkan, tetapi ya bisa jadi malah berantem nih antara coach dengan coachinya, atau antara konselor dengan konselingnya, atau antara mentor dengan mentinya dan sebagainya. Karena relationship yang diharapkan, authentic, honest relationship yang diharapkan tidak terjadi. Ya, jadi dari semua ini karena teknik mau coaching, mau konseling itu adalah antara individu dengan individu, maka kualitas relationship itu menjadi lebih penting. Oke, next. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Satu orang, Bu. Oke, siapakah? Ini Dewi Fatmawati lagi nih. Iya, tadi ada yang raise hand juga sebenarnya. Arti Kumala. Bagaimana jika dalam praktek ditemui karena bermasalah namun dia selalu menolak untuk dilakukan konseling karena mungkin saja karyawan tersebut seorang yang sangat pemalu dan tidak terhadap orang lain. Ya, mohon maaf ya kalau konseling kan kembali ke normal ya, itu tanggung jawab. Jadi kalau nggak mau ya dipaksa. Karena itu bagian dari peraturan perusahaan kan, kalau itu ada di perusahaan. Benar nggak? Tapi kalau kita temen, kamu mau nggak saya konsel ke teman? Nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Karena nggak ada konsekuensi.
Ya, tetapi kalau di dalam konseling untuk urusan di perusahaan, kalau tidak terjadi ya ada konsekuensinya itu tadi. Ya, karena kalau kita biarkan berarti dia performance-nya berada di bawah rata-rata terus dong. Dan itu akan merugikan perusahaan dan merugikan dirinya sendiri kan. Dan juga merugikan timnya. Gitu. Yang resign siapa ya? Kita masih punya waktu 8 menit lagi. Ya, mohon izin Ibu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu waktunya. Kebetulan saya ingin tanya beberapa hal. Kebetulan sempat ya? Namanya Bu. Oh, Ardi. Ya. Ya, kebetulan sempat beberapa kali coba-coba buat nge-coaching gitu, Bu. Kayak sih, Bu. Cuma menemukan beberapa problem, Ibu ya. Dimana kan sebenarnya kalau kita nge-coaching kan kita di posisi orang yang sebagai observer gitu, Bu. Tidak melibatkan diri atau membuat persepsi tersendiri terhadap coaching. Nah, cuma menemukan problemnya adalah yang pertama, biasanya kita berasumsi atau pengen ngasih masukan gitu ya. Terus yang kedua biasanya juga yang jadi kendala saya adalah kita itu role-nya itu sering nggak runtut gitu Bu. Jadi habis bahas apa lompat ke apa, seperti apalah. Mungkin ada nggak Bu masukan dari Ibu Indri terkait dengan problem yang saya alami ini. Terus yang kedua Ibu, mungkin kalau boleh langsung terkait dengan tadi kan kita ada coaching, counseling dan sebagainya tadi. Bisa nggak Bu kalau menentukan itu dasarnya akan seperti apa gitu? Kalau tadi kan Ibu sempat menjelaskan terkait dengan problem atau apa dari si karyawan gitu ya Bu. Tapi kalau kita menggunakan PNA itu kita kira-kira bisa ataukah tidak? Apa ya PNA? Saya nggak ngerti itu apa tuh. Training need analysis itu Bu. Oh. Ya, terus yang terakhir terkait tadi Bu, coaching conversation. Nah ini yang saya juga baru banget Bu mendengar terkait dengan L itu, mungkin bisa sedikit dijelaskan lebih dalam. Kira-kira nanti akan seperti apa dan hasilnya bedanya dengan coaching yang one on one terus nanti seperti apa? Gitu Ibu. Terima kasih. Oke, waduh banyak banget ya pertanyaannya. Saya jawab satu persatu dulu ya. Jadi sebelum ke situ supaya saya selesaikan dulu ini ya Mbak Nisa ya. Ini slide ke-12 ini sebenarnya exercise buat teman-teman kalau pengen mengcoaching dirinya. Ya. Jadi teman-teman tuliskan goal saya ini apa, kenapa ini penting, bagaimana saya akan contribute untuk mencapai ini. Dan apa sukses yang saya ingin capai gitu. Kembali lagi ya, coaching itu kan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Dan how I need to be, dan apa yang harus saya lakukan diri saya sendiri, nomor 5 nih yang biasanya yang berat nih untuk mencapai itu. Jadi actionnya kita itu ada di nomor 5 ini. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak tadi saya pengen jadi HR profesional atau saya pengen jadi coach, itu bisa nih, my goal adalah untuk menjadi coach profesional. Kenapa penting? Ini pertanyaan nomor 2 sama nomor 3 ini pertanyaan menohok. Kenapa penting? Nah, saya jawab sekalian ke pertanyaannya Mas Ardi tadi tentang coaching conversations itu. Jadi kalau kita lagi meeting, kita lagi rapat ya dengan pimpinan, dengan kolega dan sebagainya. Kadang-kadang kita membahas sesuatu, pokoknya harus begini. Ini harus tercapai. Kalau nggak tercapai malu-maluin target ini gitu ya. Nah, yang saya bilang coaching questions, kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih itu penting buat kita? Ini sebenarnya pentingnya buat siapa ya? Buat perusahaan, buat karyawan, buat siapa nih? Kenapa itu penting? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan 5 pertanyaan ini itu yang sering saya pakai, walaupun bukan 5-5-nya, salah 1, salah 2, salah 3, yang sering saya pakai pada saat berdiskusi tentang bisnis. Itu yang saya bilang coaching conversation. They don't know. Kalau orangnya tahu, orang yang mempelajari coaching, mereka tahu, wah Indri pakai pertanyaan coaching terus nih gitu.
Karena itu sharpen pada saat kita diskusi itu untuk mempertajam cara berpikir kita. Contohnya nih ya, pada saat penjualan gitu ya. Ini kan lagi pandemi nih. Pokoknya kita harus jualan sebanyak-banyaknya tapi cost-nya harus cuma segini. Ya. Kalau ada statement seperti itu, biasanya saya bertanya, kenapa cost-nya harus segitu? Kenapa cost segitu itu penting buat kita? Pas dipikir-pikir, iya ya, nggak penting ya. Itu ego saya aja. Karena saya akan bangga kalau saya bisa jualan 2 kali lipat, cost-nya setengah. Bangga kan sebagai leader? Benar nggak? Tetapi kita kan harus mikir, itu mungkin nggak? Dampaknya gimana? Apakah itu bisa memotivasi orang atau malah mendemotivasi? Dan sebagainya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong gitu. Yang saya tanya adalah kenapa berjualan 2 kali lipat, saya ngerti itu penting. Tapi kenapa kita harus mencapai setengah dari cost-nya? Kenapa setengah cost itu penting buat Bapak, buat Ibu? Dengan pertanyaan itu, dia akan mikir, iya ya, kenapa ya saya bilang setengah? Pas dipikir-pikir, ya saya pengen aja ternyata. Misalnya. Atau ya karena itu untuk memastikan bahwa kita hebat. Nah, teman-teman semuanya dengan setelah malang melintang panjang kali lebar di HR ya, dan di leadership area, most of the issues on people. Sumbernya dari mana? 3 huruf. Ada yang nebak? Boleh ditulis di chat. Sumber dari permasalahan di dunia terhadap manusia adalah apa? Tolong diketik di chat yang tahu jawabannya. Pinter banget. Pinter banget. You know. Terima kasih. Siapa ini tadi? Ardi, Eki, Zaki, Christopher. You know exactly. Jadi, kita nggak bisa melawan ego. Yang kita bisa memberikan pertanyaan terhadap ego tersebut supaya egonya berpikir. Jelas ya? That's exactly the power of coaching conversation. Moga-moga itu menjawab pertanyaannya Ardi Kumala tadi. Bagaimana teknik coaching yang pendek? Karena saya hanya memakai 1, 2, 3 pertanyaan yang relevan di dalam sebuah diskusi bisnis, ya. Nah, apa itu kalau tentang bagaimana kita memastikan apa itu coaching kita itu benar atau enggak? Kita lihat dari hasilnya. Kalau seseorang itu dia bisa menemukan ahanya, dia bisa termotivasi dengan dirinya sendiri. Karena kembali lagi, coaching itu tujuannya adalah menemukan diri kita sendiri. To make us understand ourselves better. To understand ourselves better. Itu ya. Kayak tadi, saya pengen jadi HR professional. Itu belum tentu saya ngerti kenapa saya mau jadi itu. Tapi begitu melewati coaching sessions, akhirnya saya memahami kenapa HR professional itu penting buat saya. Apakah mau gagah-gagahan aja, atau ikut-ikutan, atau karena orang tua, atau karena pacar, atau karena apa nih? Jelas ya, teman-teman. Moga-moga waktu yang pendek ini bisa memberikan, teman-teman next slide dong, bisa memberikan teman-teman pemahaman tentang coaching dan konseling. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dikumpulin nanti. Kalau ada waktu saya bisa jawab. Tapi yang paling penting adalah setiap orang itu punya hak untuk berkembang. Ya, ini ada berapa orang nih? Ada 196 orang ini. Kalian semuanya punya hak untuk berkembang, untuk menjadi orang yang lebih baik. Kapanpun, usia berapapun, tidak memandang usia. Nenek-nenek pun juga masih punya hak untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya. Dan untuk punya dream, untuk punya cita-cita, untuk punya purpose. Kalian semuanya harus menemukan purpose kalian apa, karena itu yang akan menjadi motivasi buat kita untuk selalu berkembang dan menjadi lebih baik.
ya. Dan adalah kewajiban kita semuanya di sekeliling kita untuk bisa membantu orang-orang di sekeliling kita mencapai tujuannya, mencapai purpose-nya, mencapai dream-nya, dan menjadi yang lebih orang-orang yang lebih baik. Kira-kira itu yang closing statement saya, Mbak Nisa Zahra. Saya kembalikan.